Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang adanya orang-orang yang berselisih, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya-tanya tentang an-naba' al-'azim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Di antara nikmat tersebut, waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat, qati'an lit-ta'ab, sebagai pemutus rasa lelah. Tak kalah lelah, kemudian Allah jadikan tidur tersebut sebagai istirahat. Tak kalah bangun lagi, sudah fit kembali, sudah sehat lagi, sudah kuat, sudah nasyat. Saat itu sudah semangat baru, semangat sudah diperbaharui dengan tidur. Nah, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai libasan, sebagai pakaian. Kenapa malam disebut pakaian? Dan ini tidak akan terrealisasi kecuali orang yang mungkin, kalau orang-orang yang pernah naik pesawat ya, kalau dia melihat ketinggian bumi, dia akan melihat bahwasanya memang benar bahwasanya malam itu sebagai pakaian menutupi bumi ini. Kita sekarang, di zaman sekarang, itu mungkin tidak terlalu terasa dengan majunya teknologi, lampu sudah di mana-mana terang ya. Tapi kalau di zaman dahulu, di 1400 tahun yang lalu, ya itu akan sangat terasa. Malam itu benar-benar menyelimuti bumi ini, seolah sebagai pakaian, gelap gulita. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan waktu siang sebagai ma'asha, tempat mencari rezeki. Allah jadikan waktu siang hari itu untuk mencari rezeki. Baik. Jadi malam waktunya istirahat, dan siang waktunya mencari rezeki. Jangan dibalik. Kalau dibalik, pasti akan ada sistem yang rusak pada diri manusia. Ada pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang bekerja di malam hari? Bolehkah bekerja di malam hari? Silahkan, boleh-boleh saja. Tetapi pasti akan ada sistem di dalam tubuh yang gak enak. Orang yang misalnya di malamnya dia gak tidur, kemudian di siang harinya dia tidur, pasti
nggak enak, pasti nggak enak. Apalagi itu terus dilakukan akan merusak sistem imun. Meskipun dia banyak tidur di siang hari, malamnya dia pasti akan merusak sistemnya. Saya memiliki temannya yang kuliah, yang kerja di malam hari, kerjanya malam, jadi kadang dia siangnya tidur, dan itu dia cerita, tubuh itu nggak enak, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia ini tahu apa yang harus dilakukan. Malam istirahat, siang kerja, siangnya kerja. Allah mengatakan waja'alna an-nahara ma'asha. Maka jangan dibalik. Kalaupun dibalik pasti nggak enak, pasti nggak enak. Imun tubuh itu akan lemah. Tubuh juga akan lemah. Kemudian Allah berfirman, dan itu semua Bapak dan Ibu sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada orang-orang Quraisy tak kala itu. Dan umumnya untuk kita semua, bagaimana disebutkan itu semua nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa banayna fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian sab'an, 7 langit yang sangat kokoh. Di atas kita ini ada langit 7 lapis yang sangat kokoh. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un, dan kami yang membangun langit tersebut dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan kami yang meluaskannya. Langit ini sangat luas, setiap makhluk bisa menyaksikan. Wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan siraj, penerangan di sini maksudnya matahari. Kami jadikan matahari itu sebagai pelita, sebagai penerang bagi kita semua. Coba bayangkan kalau nggak ada matahari. Susah kita hidup, malam terus, nggak tahu kapan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan matahari, tentu pasti ada hikmahnya, ada siang dan ada malam. Dan juga matahari ini panasnya konstan dari dulu sampai sekarang, begitu saja. Dan dia sangat panas, padahal jaraknya jauh dari kita. Nanti semua orang juga akan diuji. Tak kalah di padang mahsyar, diuji dengan matahari. Matahari didekatkan dengan jarak 1 mil, entah itu mil jarak dengan jarak tempuh atau mil seukuran celak manusia. Tapi intinya nanti manusia akan, adanya matahari merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ishtadda al-harb fa'abridu bis-salah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Sesungguhnya panasnya kita rasakan sekarang ini itu merupakan dari sebagian kecil panasnya neraka jahanam. Di dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaqatan naru ila Allah.
neraka itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat, "Ya Rabbi, akala ba'dhi ba'dhan." Sebagian dariku memakan sebagian dariku. Wallahu a'lam gimana ya. Fa'adina laha binafasain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi neraka itu untuk bernapas, menghembuskan napas seperti kita. Seperti itu. Wa nafasin fi sayfi. Menghembuskan napas kala di waktu musim panas. Fa ashaddu ma tajiduna min al-bardi min zamhariri jahannam wa ashaddu ma yakunu min al-harri min fayhi jahannam. Masya Allah. Panas yang kita rasakan ini cuma sebagian kecil saja dari panasnya api neraka. Kita tidak bisa membayangkan ya, bagaimana panasnya neraka. Seseorang yang di tengah hari berdiri di siang hari di bawah terik matahari, itu saja sudah berat bagi kita, apalagi harus merasakan panasnya api neraka. Belum lagi matahari, tak kala matahari didekatkan di padang mahsyar, kemudian merasakan panasnya api neraka. Naudzubillah. Masyaallah ikhwan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan minal mu'sirat. Mu'sirat itu awan, enggak disebut mu'sirat, di awan yang berisi air hujan. Apa? Ma'an thajjaja. Mana sajjaja? Di sana apa terjemahnya? Kami jadikan ayo dengan keadaan kami turunkan dari langit mu'sirat. Mu'sirat itu maksudnya awan. Dia enggak disebut awan kalau dia enggak disebut mu'sirat kalau dia awannya enggak ada airnya. Jadi awan yang ada airnya itu disebut mu'sirat. Ma'an, air yang sangat banyak, jajan dan sangat lebat. Apa tujuannya? Linukhrija bihi, untuk menumbuhkan dengannya jannatin alfafa, habban wa nabata, biji-bijian dan sayur-sayuran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah hujan. Tapi terkadang nikmat yang juga sering dicela adalah hujan. Betapa banyak orang yang menggerutu tak kalah hujan turun. Apalagi yang jualan es. Apalagi yang jualan es. So, iya enggak? Kalau hujan turun, hujan, tak bisa kerja. Sial, apa ada kata sial? Sering dicela. Padahal di antara anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah turunnya hujan. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran fama ya'tikum bima'in ma'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, tak kala kalian dapatkan di waktu pagi, kalau kalian mendapati air sudah kering, fama ya'tikum bima', siapa yang mendatangkan air tersebut? Seorang mungkin bisa hidup ya tanpa adanya makanan, tapi masih ada air. Mungkin masih bisa bertahan hidup. Tapi tidak sebaliknya. Tidak. Banyaknya makanan, tidak ada air sama sekali. Pilih mana? Pilih ada air, banyak makanan. Benar? Benar. Iya. Siapa yang bisa mendatangkan air?
Anzaltu minal muzni am nahnul munzilun, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian yang menurunkan air tersebut ataukah kami yang menurunkannya? Apakah ada yang punya kebun berhektar-hektar, kebun sawit yang banyak, tapi ternyata nggak turun hujan? Apa gunanya? Dan hujan nikmat yang sering kali dicela. Padahal di antaranya linukhrija bihi habban wa nabata. Allah turunkan air hujan tersebut untuk menumbuhkan biji-bijian. Semua yang kita makan, biji-bijian, sayur-sayuran, itu semua bisa tumbuh dari mana? Adanya air hujan yang Allah turunkan. Beras yang sampai ke rumah kita, Bapak dan Ibu sekalian, jangan dilihat, oh ini beras sudah sampai ke rumah kita. Tapi bagaimana dia bisa menjadi proses menjadi beras, dari mana awalnya? Dari mana? Dari biji-bijian yang dimasukkan ke dalam tanah kemudian dia tumbuh. Itu semua tidak akan tumbuh kecuali Allah turunkan hujan. Ini merupakan nikmat yang jarang kita syukuri. Apalagi di Indonesia ini, Masya Allah. Nikmat hidup di Indonesia. Air banyak. Air banyak. Nggak kekurangan air. Apalagi sekarang musim hujan ya. Sekarang musim hujan. Karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan habban wa nabat? Allah dahulukan biji-bijian dan sayur-sayuran. Biji-bijian dulu, kemudian disebutkan biji-bijian dan sayur-sayuran. Kenapa? Karena kebutuhan manusia terhadap biji-bijian lebih utama daripada sayuran. Semua makanan pokok itu dari mana? Dari biji-bijian. Sepakat? Nah, orang Indonesia makan apa? Makan beras. Makan nasi. Saya kira ada yang makan beras. Makan nasi. Nasi dari mana? Dari biji-bijian. Ada sebagian tempat makan jagung. Jagung dari biji-bijian. Apalagi makan sagu. Sagu juga dari biji-bijian. Kemudian pelengkapnya baru sayur-sayuran. Bahkan orang Indonesia yang menyebutkan kalau enggak makan nasi belum, padahal udah makan semuanya. Belum makan nasi, belum makan. Belum disebut makan. Padahal sudah makan. Sudah makan nasi, sudah makan, belum. Padahal udah makan. Maksud belum makan nasi maksudnya belum makan, maksudnya belum makan nasi. Padahal dia sudah banyak makan buah, makan sayur, makan apa misalnya. Tapi belum makan nasi, belum disebut makan. Orang Indonesia luar biasa. Nah, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Dan mana jannat? Jannat di sini bukan surga ya. Apa maksudnya? Jannat artinya apa? Kebun-kebun yang rindang. Jannat di sini bukan surga. Maksudnya kebun-kebun, basatin. Basatin kebun-kebun yang lebat daunnya, yang rindang, yang rindang. Nah, dan itu semua merupakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Di antaranya ada berapa nikmat? Disebutkan bumi, mihada wal jibal autad, khalaqnakum azwaja, kemudian waja'alna naumakum subata, al-laila libasa, an-nahar ma'asha,
wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Itu semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ingin ingatkan orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhir, orang yang berselisih, tidak mengimani akan adanya hari kiamat. Itu semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap hamba-hambanya. Baik, selesai paragraf pertama. Ini selesai paragraf pertama di dalam surat An-Naba. Enggak salah ya, ada 3 paragraf atau 4. Paragraf yang kedua, inna yaumal faslika namiqata sampai fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Cukup sampai sini Bapak Ibu sekalian. Yang saya lihat udah loyo ya. Insyaallah. Atau kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Mungkin lihat saya juga kurang semangat ya. Saya tadi kuliah dari pagi sampai jam 5. Setelah itu saya kesini jam 5 lewat. Jadi mungkin itu kurang enak badan, jadi saya mohon maaf. Dari jam 9 pagi sampai jam 5. Ini mungkin kalau Bapak Ibu sekalian lihat saya kurang semangat, saya mohon maaf. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin sampai sini aja Ibu sekalian, Bapak sekalian. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan ditampung saja. Nanti di pertemuan yang akan datang silakan dikumpulkan dengan panitianya. Nanti di pertemuan yang akan datang baru dibacakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat untuk saya secara pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan ini sebagai amal soleh kita, timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian. Pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.